Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2473 Kepala Keluarga ditentukan olehku. Saudara Sun Jianbang dan Sun Luyuan bergegas ke Li Fugui. Sekelompok prajurit kuno mengikuti di belakang keduanya mengepung Li Fugui dan yang lainnya dalam sekejap mata. Saudari Ming, Guru Xuan Ming, Yang Yu dan Ma Lingshu tidak bergerak sama sekali. Kelompok Karami kecil di depannya, apalagi Li Fugui yang mengambil tindakan sendiri. Bahkan jika Suster Ming melakukannya sendirian, dia dapat menghajar mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun, bagi keluarga Sun, orang-orang yang mereka bawa kali ini semuanya adalah master kelas atas. Yang terlemah di antara mereka juga berada di tahap tengah Mingjin. Master-master lainnya semuanya merupakan seniman bela diri kuno papan atas pada tahap akhir Mingjin. Melihat ayahnya masih berlutut di tanah, Sun Jianbang bahkan tidak melihat ke arah Li Fugui. Dia cepat-cepat melangkah maju dan mencoba membantu ayahnya berdiri. Tanpa diduga, begitu dia membungkuk, Sun Tianxia menjadi marah dan menamparkan wajah Sun Jianbang dengan keras. Apa kamu gila? Aku sudah bilang padamu bahwa ini adalah Tuan Li Fugui yang legendaris. Sekarang kamu membawa orang ke pavilion. Apa kamu benar-benar ingin mati? Sun Jianbang jelas tercengang. Dia menoleh dan melirik Li Fugui muda, Sister Ming dan yang lainnya. Kemudian berkata kepada ayahnya dengan rasanya, "Ayah, bukankah Anda melihat, ketika saya datang kali ini, saya membawa semua prajurit kuno yang baru-baru ini direkrut oleh keluarga saya dan Anda tahu, 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 Anda tahu. LETET1 play LOVETE of me LOVETE. Seperti LOADE melakukan dair LOUDE manusia di LOADLOURE ini dan kebutuhan-kebutuhan ini dan kebutuhan daga kepala ini di luar biasa ini. Di depan saya, di sini segera, seperti yang dia katakan, Sun Tianxia berbalik dan memandangi Li Fugui, dan dengan tergesa-gesa berkata, "Merli, jangan marah. Dua putra bajingan saya tidak tahu." Li Fugui tidak menunggu Sun Tianxia, dan melambaikan tangannya, "Itu tidak masalah. Mereka tidak akan peduli. Mereka akan tidak peduli." Tetapi menatap Seng Huait yang berlutut di tanah, "Orang tua, katakan padaku, keluarga Sun telah mengirim orang ke sini. Kapan keluarga Seng Anda akan tiba?" Teriakan marah terdengar dari pavilion di kejauhan. "Dasar bajingan, kau ingin sekali mati." Li Fugui melihat ke arah suara itu dan melihat dua paman berlari ke arah mereka bersama 10 prajurit kuno. Seng Wu adalah orang pertama yang tiba di pavilion. Seperti Sun Jianbang, ketika melihat ayahnya berlutut di depan seorang pemuda, Seng Wu bergegas menghampiri dan berkata kepada ayahnya dengan marah, "Ayah, Anda adalah kepala keluarga kami. Bagaimana Anda bisa berlutut di hadapan anak berambut kuning ini? Cepatlah, kali ini saya sudah berbicara dengan saudara Jianbang. Total ada 20 prajurit kuno dari kedua keluarga kita. Tidak bisakah kita membunuh orang ini?" Li Fugui, Seng Huait dan Sun Tianxia bukanlah orang bodoh. Li Fugui di depannya bagaikan dewa. Meskipun para prajurit kuno dari kedua keluarga mereka banyak jumlahnya, kekuatan bertarung mereka tidak dapat dibandingkan dengan para prajurit di depan mereka sama sekali. Memikirkan hal ini, Seng Huait menyeka air mata di sudut matanya dan membujuk Seng Wu, "Kamu harus berlutut di hadapan Presiden Li." Presiden Li baru saja mengatakan bahwa dia datang ke kota ajaib kita hari ini untuk merampungkan pemilihan kepala 3 keluarga besar. Baru saja,
Presiden Li telah mengangkat Zhou An sebagai kepala keluarga Zhou, dan Zhou An telah pergi untuk menangani prosedur yang relevan. Alasan saya meminta kalian berdua untuk datang ke sini kali ini adalah karena saya ingin Presiden Li membantu kita memilih kepala keluarga Seng kita. Seng Wen dan Seng Wu sama-sama terkejut. Sun Jianbang dan Sun Luyuan juga merasa seperti sedang bermimpi. Keempat orang itu saling memandang. Sesaat kemudian, Seng Wu berkata, "Ayah, apakah aku tidak salah dengar? Mengapa kepala keluarga Seng kita masih membutuhkan anak seperti Li Fugui untuk memastikannya? Lagi pula, apakah dia mengerti kekuatan ketiga keluarga kita? Orang desa berani ikut campur dalam urusan ketiga keluarga kita. Apakah dia benar-benar tidak takut mati?" Li Fugui terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan seseorang seperti Seng Wu. Dia tersenyum, dan di antara jari-jarinya, sebuah bola energi melesat keluar. Seng Wu yang tadi bersikap riang dengan tatapan jijik di matanya, terbang dalam sekejap dan tenggelam ke dasar danau. Hati Seng Huait berdarah, dan dia buru-buru berteriak, "Tuan Li, harap tenang." Li Fugui mengetuk meja dengan ringan dengan jarinya, dan berkata kepada orang-orang di depannya sambil tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa, "Saya baru saja mengatakan dengan sangat jelas apa yang harus saya katakan. Jika Anda mendengarkan pengaturan saya berjanji bahwa status dan posisi Anda di kota sihir tidak akan berubah di masa mendatang. Tetapi sebaliknya, jika Anda tidak berniat mendengarkan perintah saya dapat mengubah 3 keluarga besar di kota sihir menjadi 2, atau bahkan menjadikannya yang dominan. Karena saya, Li Fugui, dapat membawa orang untuk menemukan Anda, saya memiliki kemampuan untuk menangani masalah ini." Setelah mengatakan itu, Li Fugui menatap Seng Wen yang sedang linglung di sampingnya, dan bertanya dengan tenang, "Sekarang izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Apakah Anda ingin menjadi kepala keluarga Seng? Jika ya, Anda dapat mengangguk di depan saya, dan saya akan meminta ayah Anda untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Anda. Pada saat yang sama, jika Anda merasa tidak dapat menstabilkan situasi, saya dapat mengirim seseorang untuk mengikuti Anda. Dalam 2 hari, saya akan menyingkirkan semua rintangan di sekitar Anda." Seng Wen tidak tahu harus berkata apa sejenak. Setelah menjilati bibirnya yang kering, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap ayahnya. Pada titik ini, Seng Huai tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkata, itu tidak akan ada gunanya. Salah satu dari kedua putranya telah dipukuli sampai mati oleh Li Fugui. Dan untuk yang satu lagi, jika dia terus mengeluh di sini, Li Fugui mungkin akan membunuh keduanya. Sampai saat itu, Li Fugui tinggal membagi aset keluarga Seng kepada keluarga Sun dan keluarga Zhou. Sadarilah ini, Seng Huait buru-buru memerintahkan Seng Wen, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Berlututlah dan bersujud untuk berterima kasih kepada Tuan Li." Bibir Seng Wen bergetar, dan dia bertanya kepada Seng Huait dengan tidak percaya, "Ayah, apakah kamu benar-benar bersedia menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku?" Seng Huait berkata dengan serius, "Tuan Li telah membuat pengaturan seperti itu. Apakah menurutmu tidak apa-apa jika aku tidak mematuhi pengaturan Tuan Li? Cepatlah berlutut dan bersujud kepada Tuan Li." Seng Wen melakukan hal yang sama seperti Zhou An yang baru saja pergi. Bagi anak-anak dari keluarga kaya seperti mereka, hal baik yang muluk-muluk seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa mereka dapatkan secara kebetulan. Sekarang hal baik seperti itu telah terjadi padanya hari ini. Jika dia masih ragu, maka beberapa dekade terakhir yang dia jalani akan sia-sia. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Seng Wen bergegas maju dan berlutut di depan Li Fugui sambil menjatuhkan diri. Setelah membenturkan kepalanya ke tanah,
Li Fugui melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Baiklah, kamu bangun dulu, karena kamu sekarang adalah kepala keluarga Seng. Kamu harus mengingat ini, mulai sekarang, keluarga Sengmu perlu menyisihkan 1/5 dari keuntungannya setiap tahun untuk membantu orang-orang biasa." Seng Wen bertanya dengan sedikit ragu, "Tuan Li, bukankah uang ini seharusnya diberikan langsung kepada Anda?" Li Fugui berkata terus terang, "Apakah Anda pikir saya orang yang kekurangan uang?" Seng Wen terdiam. Ya, dia pernah mendengar reputasi Li Fugui. Konon, orang ini sekarang memiliki aset yang melebihi 100 triliun. Yang paling penting adalah kekuatan bertarung mereka sangat kuat. Ini sepenuhnya bertentangan dengan rumor yang beredar. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Seng Wen mengangguk cepat dan berkata, "Baiklah, Tuan Li, saya akan mengikuti pengaturan Anda." Li Fugui melambaikan tangannya dan kini tatapannya tertuju pada Sun Jianbang dan Sun Luyuan. Sun Jianbang dan Sun Luyuan juga mulai merasa gugup. Ketika mereka melihat Li Fugui membunuh Seng Wu untuk pertama kalinya, mereka berpikir bahwa orang ini sudah pasti tamat. Bagaimana mungkin orang-orang dari keluarga Seng bisa menelan amarah ini? Terlebih lagi, 10 prajurit kuno dari keluarga Seng berada tepat di samping mereka. Selama Seng Huait atau Seng Wen memberi perintah, para prajurit kuno ini pasti akan bergegas maju tanpa mempedulikan apapun dan bertarung dengan Li Fugui. Tapi hasilnya, mengenai kematian Seng Wu, Seng Huait dan Seng Wen tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, Seng Huait, kepala keluarga Seng, berlutut di tanah karena takut dan memohon ampun kepada Li Fugui. Dikombinasikan dengan kinerja ayah saya saat ini, Sun Jianbang dan Sun Luyuan pada dasarnya yakin bahwa masalah ini tidak sesederhana yang mereka kira. Mungkin, siapapun yang dipilih Li Fugui sekarang akan menjadi kepala keluarga Sun berikutnya. Setelah menyadari hal ini, mentalitas Sun Jianbang dan Sun Luyuan juga berubah karenanya. Sun Jianbang melangkah maju dengan hati-hati dan bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, apakah Anda benar-benar akan memilih kembali kepala dari 3 keluarga kita?" Li Fugui tersenyum dan bertanya balik, "Mengapa? Apakah Anda tidak ingin menjadi kepala keluarga Sun?" Sun Jianbang berpikir sejenak dan dengan cepat berlutut dan berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, ini semua salah saya karena tidak mengenali orang yang tepat tadi. Jika Anda bersedia, mohon biarkan saya menjadi kepala keluarga Sun." Sun Luyuan mengerutkan kening. Menghadapi status kepala keluarga Sun yang sangat terhormat, siapa yang tidak ingin menjadi orang bodoh? Mereka tahu bahwa begitu mereka menjadi kepala keluarga, mereka akan secara langsung mengendalikan triliunan aset. Yang terpenting adalah status dan kedudukan mereka juga akan mengalami lompatan kualitatif. Tuan Li, apakah Anda benar-benar berencana untuk membiarkan kakak tertua saya menjadi kepala keluarga Sun? Dia baru saja memperlakukan Anda seperti ini. Bisakah Anda menerimanya? Sun Tianxia akhirnya melihat pemandangan yang paling tidak ingin dilihatnya. Melihat kedua putranya mulai berdebat di depan Li Fugui, Sun Tianxia buru-buru melangkah maju untuk menghentikan mereka. "Jangan berdebat lagi. Tuan Li lah yang memiliki keputusan akhir tentang siapa yang akan menjadi kepala keluarga Sun kita hari ini. Apakah menurutmu jika kalian berdebat seperti ini selama beberapa menit, Tuan Li akan memilihmu?" Sun Jianbang dan Sun Luyuan tidak tahu apa yang dikatakan Li Fugui kepada Sun Tianxia sebelumnya. Sekarang, menghadapi omelan ayahnya, mereka tidak berhenti, malah semakin sengit berdebat. Ayah pernah berkata sebelumnya bahwa ayah ingin aku menjadi pekerja lemburmu. Dan kontribusiku terhadap keluarga selama bertahun-tahun jauh lebih besar daripada kontribusi saudara laki-lakiku yang kedua. Kan? Setelah Sun Jianbang mengatakan ini dengan marah,
dia bersujud kepada Li Fugui berulang kali, dan berkata sambil terisak-isak, "Tuan Li, Anda jelas bukan orang yang picik. Saya hanya melakukannya demi martabat keluarga, dan sekarang." Mendengar ini, Li Fugui telah membuat penilaiannya sendiri. Tipe orang yang mulutnya manis tapi suka berkhianat, sebaiknya jangan dipekerjakan sendiri. Memikirkan hal ini, Li Fugui tersenyum tipis, mengalirkan energi di tubuhnya, dan dalam sekejap mata, Sun Jianbang terbang langsung ke danau. Sun Tianxia sama seperti Seng Huait, menghadapi situasi ini, dia tidak punya pilihan lain selain menangis. Setelah melihat kakak laki-lakinya dipukul pingsan oleh Li Fugui dan tenggelam ke dasar danau, Sun Luyuan tertegun selama beberapa detik, lalu dia berulang kali bersujud kepada Li Fugui untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Li Fugui bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata kepada Sun Luyuan dan Sun Tianxia dengan sikap yang tampak acuh tak acuh, "Sekarang kepala keluarga Sun kalian telah ditentukan. Ketika Zhou An datang nanti, kalian bertiga kepala keluarga harus pergi ke penjara bawah tanah secara langsung dan membawa Truman Teng She kepadaku." Sun Luyuan mengangguk cepat tanda setuju. Seng Wen juga mengangguk berulang kali dan menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Li. Kami pasti akan melakukan apa yang Anda katakan." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka berdua dengan tidak sabar, "Kalian juga harus pergi dan menangani prosedur yang relevan. Juga, ingat, setelah kalian menjadi kepala keluarga, jika aku mengetahui bahwa kalian menggunakan kekuatan di tangan kalian untuk menindas orang-orang biasa, aku tidak akan memaafkan kalian saat itu." Mereka berdua bersumpah, "Tenanglah, Tuan Li, kami pasti akan mematuhi perintah kalian." Li Fugui berkata, "Baiklah, kalau begitu kalian pergi mencari Zhou An terlebih dahulu, dan pada saat yang sama menghubungi personel yang relevan untuk menangani prosedur, dan menemukan Master Teng She untukku secepat mungkin." Mendengar ini, mereka berdua tidak berani untuk tidak patuh dan segera melakukan apa yang diperintahkan Li Fugui. Setelah mereka berdua pergi, Li Fugui menatap Seng Huait dan Sun Tianxia yang masih berlutut di tanah, dan berkata kepada mereka sambil tersenyum, "Apa rencana kalian berdua selanjutnya?" Seng Huait dan Sun Tianxia mengerti bahwa mereka sekarang adalah ikan di talenan Li Fugui. Belum lagi hidup dan mati mereka. Bahkan kelangsungan hidup kedua keluarga mereka ada di tangan Li Fugui saat ini. Jadi, ketika dihadapkan dengan pertanyaan Li Fugui, Seng Huait memimpin dalam menyampaikan pendapatnya dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, kami akan mengikuti pengaturan Anda dalam segala hal." Sun Tianxia juga mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Li, kami akan mendengarkan Anda." Li Fugui menunjukkan senyum puas di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, karena Anda berkata begitu, saya akan membiarkan Anda hidup beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari ke depan, Anda harus menyelesaikan prosedur yang harus Anda lakukan. Pada hari saya meninggalkan kota sihir, Anda akan bunuh diri. Jika saya mengetahui ada yang berani menipu, saya harus mengambil tindakan terhadap keluarga Anda." Seng Huait dan Sun Tianxia mengangguk setuju dengan putus asa. Li Fugui berdiri sambil tersenyum, melangkah maju dan menepuk bahu mereka berdua. "Ada apa? Melihat kalian sekarang, apakah kalian masih tidak senang? Sebenarnya, kalian seharusnya merasa beruntung. Setidaknya aku tidak membunuh kalian selama ini. Selain itu, keluarga kalian masing-masing telah diselamatkan. Ini dapat dianggap bahwa kalian telah berbuat adil kepada leluhur kalian." Seng Huait mendongak dengan air mata di matanya, dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Saya mendengar bahwa Anda sekarang sedang berperang melawan 6 sekte besar,
Mengapa Anda ada di kota iblis sekarang? Masalah tersebut diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan Li Fugui dalam suasana hati yang baik, dia tersenyum dan berkata, "Kamu telah bersama Gunung Xuanming selama bertahun-tahun. Tidakkah kamu tahu siapa nama pemimpin Gunung Xuanming?" Bersambung.